Soalnya kayak gini nih, sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 6 orang selama 12 hari. Nih, oke, ada jadi ceritanya ada proyek, kalau dikerjakan oleh 6 orang maka dia akan selesai 12 hari. Setelah 5 hari proyek terhenti selama 4 hari. Oh, setelah dikerjakan selama 5 hari ternyata ada gangguan tuh. Akhirnya proyek harus dihentikan selama 4 hari. Supaya proyek selesai tepat waktu, yaitu artinya pas 12 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah bla bla bla. Artinya kalau proyek terhenti kan itu berarti kita agak sedikit terganggu kan. Nah, supaya dia sesuai target awal yaitu 12 hari, maka otomatis dong banyak pekerjaannya harus ditambahin gitu ya. Nah, berarti kasus ini sebetulnya kasus perbandingan berbalik nilai gitu. Kenapa? Karena ketika variabel yang satu bertambah, yang lain turun gitu. Ketika yang satu bernaik gitu, yang lain turun. Ketika yang satu membesar, semakin besar, dia semakin kecil. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Ini ketika ke bawah misalkan naik, nah dia nggak mau naik tapi turun gitu. Dia turun ke sini, turun gitu. Nah itu dikatakan perbandingan berbalik nilai seperti kasus ini gitu ya. Nah untuk untuk menjawab soal ini, maksudnya gitu, ini ada dua cara sebetulnya ya kawan-kawan. Pertama kita gunakan dulu camal ya. Cara manual, camal nih. Kalau cara manualnya begini, kita hitung dulu total proyek. Nah, total proyek kan gini, ada total proyek ya. Kita singkat total proyek kita singkat jadi TOTPRO gitu ya. TOTPRO itu udah total proyek ini ya. TOTPRO total proyek. Total proyek kan itu ada 6 orang kali 12 hari. Berarti ini ada total proyeknya itu 72. Nah, gitu itu total proyeknya. Kemudian total proyek ini dibagi dua tahap. Tahap 1 itu kan 5 hari ya, dikerjakan oleh 6 orang. Berarti 6 orang kali 5 hari. Berarti berapa tuh? Iya betul, 30. Nah, itu kan ya total proyeknya. Berarti kemudian, nah ada tahap kedua. Tahap kedua karena terhenti, berarti kan kalau suatu proyek dikerjakan 12 hari, diambil 5 hari, berarti sisa kan 7 ya. Sisa 7, tapi dia terhenti 4 hari, berarti tinggal 4. Nah, artinya ini 4, 4 hari lagi. Berarti sisa hari. Namanya itu ya, sisa hari ini namanya. Sisa 3 hari kan? Sisa 3 hari gitu. Itu kan sama dengan sisa proyek. Itu kan sisa proyek lagi. Sisa proyeknya berapa? Sisa proyek itu kan diperoleh dari total proyek, TOTPRO gitu ya. Total proyek dikurangi yang tahap 1 tuh sudah dikerjakan. Yang sudah dikerjakan itu berarti tahap 1 lah. Tahap 1 terus gini. Total proyek kan 72 dikurangi 30. Berarti ini jawabannya 42. Nah, itu jadi sisanya, sisa proyek nih. Nah, kita misalkan di sini, misalkan diperlukan ek orang kan tambahannya ya, ek atau tambahan ek orang biar enak ya, tambahan ek orang. Nah, kan kita tujuannya mau mencari tambahan pekerja, jadi tambahan ek orang. Nah, tambahan ek orang atau tambahan ek pekerja, kita pakai satuan orang aja di sini ya. Berarti ini kita sama aja dengan tadi kan tuh total proyek itu kan proyek 1 itu kan 6 kali 5, 6 itu adalah apa tadi 6 itu? 6 itu adalah banyak orang ya, BO. Nah, BO banyak orang, sedangkan 5 itu adalah banyak lama waktu, berarti L. Jadi BO kali L, BOL gitu ya. BOL apa itu ya? BOL nggak tahu. Bola apa itu bola maksudnya gitu mungkin ya. Nih, jadi BO kali L, banyak orang kali lama waktu. Nah, sama begitu juga dengan tahap 2. Nah, tahap 2 juga sama. Jadi BO banyak orang kali lama waktu. Nah, BO kali L, BOL berarti ya. Nah, di sini karena BO-nya tambahin ada tambahan orangnya, ini kan tadi kita punya BO-nya 6 orang kan, tapi mau ditambahin lagi siapa? X orang. Nah, ini sama aja dengan BO 6 tambah X. Mau dikaliin dengan lama hari yang tersisa, yaitu 3 kan. Nah, ini sama aja dengan harus 42 katanya kan gitu. Kita kalikan aja sama kita. 6 kali 3, iya betul 18. 3 kali X, iya betul 3X sama dengan 42. Jadi 3X sama dengan 42-nya pindah luas. Nah, dari kiri pindah ke kanan, tandanya positif jadi negatif begitu. Jadi 3X sama dengan 42 pindah 18 berapa? Iya betul 24. Jadi X-nya berapa? 24 dibagi 3 alias 8. Oh, ternyata berarti X-nya adalah 8 orang. Oh, berarti kalau begitu tambahan pekerja yang diperlukan agar proyek sesuai dengan target itu 12 hari, berarti itu 8 orang. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang
B. Ada nggak di option? Ada tuh. Ini tuh. Understand? Integration? Benar-benar jadi steady, mantap gitu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kalau misalkan kawan-kawan bingung dengan cara ini nih, tapi ini mah bingung ya, karena bingung itu tandanya kita sudah berpikir gitu ya. Yang harus dikhawatirkan itu ketika kita tidak bingung, bahaya tuh, danger gitu ya kalau tidak bingung gitu. Ini mah bingung dulu ya. Nah ini mah keriting dulu rambutnya gitu ya. Oke, nah cara ini kalau misalkan terlalu lama bisa kita kerjakan dengan cara cepat. Kita panggil dia dengan cara the pass gitu ya. The pass. Berapa banyaknya orang gitu ya. Jadi tabel bantu kalau sudah mengerti sebetulnya tidak apa-apa, tidak pakai tabel bantu juga ya. Tapi ini untuk memastikan kita bahwa dari mana sih munculnya the pass itu, ya itu berarti dari sini, dari tabel bantu. Jadi terus dulu di sini sama kita ya. Nah isi sama siapa di sini akan ada banyaknya orang, berarti kita singkat jadi BO ya, banyaknya orang dan namanya hari gitu kan, L jadi BOL gitu ya. Nah BO itu banyak orang, L itu lama hari. Oke, buat kolom seperti ini. Tambahin di sini nanti akan ada 3 kolom. Nah, tadi banyaknya orang berapa tuh? 6 orang kan? 6 orang. Dengan 6 orang maka ini lama waktunya itu 12 hari. Tapi pekerjaan katanya nih harusnya dikerjakan setelah 5 hari gitu kan? Artinya pekerjaan telah dilakukan 5 hari, berarti sisanya berapa? 12 diambil 5. Iya betul, 7 hari. Oleh berapa orang? 6 orang. Masih 6 orang kan? Nah, artinya kalau kita mau lanjutin berarti pekerjaan kita akan selesai 7 hari lagi oleh 6 orang gitu kan ya? Tapi masalahnya ternyata setelah dikerjakan 5 hari itu dia terhenti nih. Yang seharusnya 7 hari lagi terhenti karena ada suatu gangguan nih, terhenti 4 hari. Artinya dihentikan dulu. Nah, kalau dihentikan dulu berarti itu kan stop, dikurangin tuh. Berarti 7 dikurangi 4 berapa tuh? 3. Berarti sisanya lama hari itu yang harus ini sampai 3 hari lagi. Maka pertanyaannya berapa banyak orang agar pekerjaan sesuai rencana gitu, yaitu 12 hari gitu. Itu caranya ya. Jadi maksudnya begitu. Nah, untuk mengerjakan kayak ini kan ternyata dari kalau kita perhatikan yang ini kan semakin ke bawah ini semakin apa kira-kira nih. Kalau ini kan semakin kecil ya, dari lamanya yang 7 hari ternyata ini jadi berapa tuh? Jadi kecil ya, semakin mengecil. Sementara kalau kita perhatikan ini kan logikanya kalau kita berhentikan 7 hari itu selesai oleh 6 orang. Nah kalau 3 hari otomatis dong nanti banyak orangnya bertambah semakin gede. Nah ternyata kalau di sini kecil, di sini membesar. Nah, berarti kalau begitu bisa dipastikan bahwa ini perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, cara mengerjakan perbandingan berbalik nilai ya udah berarti ini 6 per X gitu kan, atas per bawah sama dengan harusnya 7 per 3 kalau senilai. Tapi karena sini berbalik nilai, maka dibalik aja 3 per 7. Nah, tinggal dikali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini, 7 kali 6, iya betul 42 sama dengan 3 kali X. 3X. Nah, karena yang ditanyakan adalah X saja, X 42 dibagi 3 alias X-nya berapa tuh? 42 dibagi. Iya betul 14 ya. X-nya 14. Tapi di sini artinya banyak pekerja yang dibutuhkan agar proyek itu selesai tepat pada waktunya, yaitu harus sama 14 orang, harus sama 14 orang gitu maksudnya. Sementara tadi kita sudah punya 6 orang, berarti kurangnya berapa? Iya betul, kurangnya 6 aja, 14 kali 6 yaitu 8 orang. Berarti kalau begitu karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya, bukan banyaknya pekerja. Kalau banyaknya pekerja, total banyak pekerja, gitu ya, total banyak orang gitu. Baru ini jawabannya 14 orang. Tapi karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, berarti jawabannya adalah 14 kurangi 6. Karena kita sudah punya 6 orang. Berarti jawabannya adalah 8 begitu. Sama nggak? Easy nggak? Easy, steady, mantap. Oke, kalau mantap kita lanjut number berikutnya. Di sini sudah disebutkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman gitu ya. Smile plus biar apa? Biar ada inspirasi, betul ya. Solution gitu ya. Ini soalnya kayak gini. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, jarak kota A dan kota B ditempuh selama 21/4 jam. Jika menggunakan sepeda dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak kota A dan kota B adalah bla bla bla. A 3 jam, B 3,5 jam, B C 4 jam, D 4,5 jam, dan E 5,5 jam. Oke. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita buat tabel bantu gitu ya. Kecuali kalau sudah bisa sih nggak masalah ya. Bisa langsung gitu ya. Kalau mau cepat bisa silahkan gitu ya. Tapi kita mulai dari yang pelan-pelan aja dulu ya. Biar nanti ketika soal diganti dengan bentuk apapun kita tetap bisa mengerjakannya. Jadi buat tabel
Ini kan ada kolom, ada kecepatan rata-rata, berarti ada tabel kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata nanti kepala kolomnya, ini kepala kolom namanya ya. Nah, kalau saya itu adalah kepala suku gitu ya, bukan gitu. Ini kecepatan rata-rata, yang ini kemudian ada jarak ya, kemudian ada jarak. Ya, jarak yang ditempuh, jarak. Oke, gitu ya. Nah, kecepatan rata-rata ternyata kalau dia kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah 21/4 gitu. Oke. Lalu kalau sekarang kecepatannya diperlambat jadi 45 km. Kira-kira di sini gimana? Nah, jadi ada beberapa trik untuk membedakan berapa, atau ini kita menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Caranya begini. Lihat ke sini. Dia semakin turun kan, dari 60 ke 45 itu kan bukan meningkat ya, tapi turun. Nah, ke sini turun. Maka kolom yang kanan pun dia harus turun. Nah, ketika dia turun, maka itu disebut dengan perbandingan senilai. Artinya kalau dia besar, dia ikut besar yang kanannya. Kalau dia kecil, ikut kecil gitu. Sementara di sini dengan kecepatan 60 gitu kan, jarak yang tempuh 21/4 jam ya. Kalau kecepatannya lambat, maka kok jarak ya? Waktu ya, waktu, sorry, berarti ini bukan jarak, waktu. Waktu kan waktu ya, maka waktu, jarak, itu kan, hati-hati makanya ya, harus teliti gitu. Ini waktu ya, artinya kalau kita kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang ditempuh itu 21/4 jam. Tapi ketika kita perlambat, otomatis dia juga akan ikut lambat gitu kan waktunya. Kalau lambat artinya akan semakin lama. Kalau lama artinya semakin besar, berarti kan harusnya turun, tapi ke sini ternyata naik nanti. Ketika kolom yang kiri atau variabel yang kiri turun, lalu ya variabel yang kanan itu naik, itu namanya perbandingan berbalik nilai namanya. Gitu. Harusnya ke sini juga turun. Kalau di sini 60, ke sini 45 itu kan turun, lalu di sini 21/4, maka sini harusnya 1 jam harusnya. Tapi ternyata keadaan tidak memungkinkan seperti itu, tapi malah sebaliknya, yaitu akan naik semakin lama gitu. Maka ini bisa dipastikan dia adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, karena ini yang ditanyakan, ya udah kita misalkan dia sebagai X. Nah, caranya perbandingan berbalik nilai itu kayak gini nih. 60/45, terus aja begini, 60/45 sama dengan, nah harusnya kan 21/4 per X gitu ya. Nah, karena disebut berbalik nilai, dibalik gitu, X per 21/4. Nah, gitu. Nah, tinggal kali silang. Artinya apa? Artinya ini 21/4 nih kalikan dengan 60, dan 45 ini kalikan dengan X. Nah, gitu ya, kali silang. Jadi ini tinggal dikalikan aja. Kalau mau dikalikan langsung boleh, atau ini coret juga silakan. Ini gak masalah. 60 bagi 14 boleh gitu, atau kalikan lah. 2 kali 60 kan 120. Ditambah 1/4 dari 60 kan 15 gitu kan ya. Ini sama dengan 45X. Oke, 45 kali X kan 45X. Jadi 135 sama dengan 45X. Jalan-jalan ke sini gitu ya. Jadi 135 ini dia pindah ruas ke sini. Kali kan ini kali ya. Tapi jadi bagi nanti ke sini. Bagi 45 sama dengan X. 135 sama bagi 45 itu kan coret-coret. Langsung tulis lagi ya. Jadi 3 kan sama dengan X. Berarti kalau begitu X itu nilainya 3. Dengan demikian berarti waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B dengan kecepatan 45 km itu adalah selama 3 jam. Itu kan semakin lama kan ya. Asalnya 2/4 jam, sekarang jadi 3 jam. Makin lama, berarti itu namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi cirinya itu kalau kiri naik, maka kanan pun harus naik, itu senilai. Tapi kalau berbalik nilai, kiri naik, kanan turun, kiri turun, kanan naik gitu. Itu berbalik nilai gitu ya, nggak sejalan gitu, nggak sehati gitu ya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Gitu kawan-kawan ya. Oke, next number 2. Masih kasus soal perbandingan berbalik nilai. Namun untuk menghadapi soal ini, berarti pertama kita apa dulu? Hadapi dulu dia dengan senyuman nih. Smile solution gitu ya. Jadi pertama cirinya perbalik nilai itu kan kayak tadi kan sudah dikatakan, kalau dia naik maka dia harus turun, kalau dia turun maka dia harus naik gitu kan ya. Oke, pertama nih kita lihat dulu soalnya. Sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah, berarti pertama untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita buat tabel bantu ya. Berarti ada proyek kan, orang dan waktu, ada orang, 8 orang, jadi banyaknya pekerja, nanti pekerja gitu. Sama kolom apa lagi?
lama waktu ya, lama hari, lama hari, lama hari. Nah, kalau pekerjanya 8 orang katanya ini, katanya, maka lamanya hari yang bisa apa? Yang dipakai gitu maksudnya, lamanya hari yang dipakai untuk menyelesaikan proyek ini adalah 15 hari. Sekarang supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari. Nah, maka pekerja yang perlu ditambah adalah bla bla bla. Ini kan ditanyakan, ini how much gitu kan. Nah, kita cek sekarang. Kalau misalkan dia pekerjanya 8 orang, nih, itu kan selesai 15 hari. Kalau pengen lebih cepat, ini kan ke sini turun ya. Turun kan? Kalau pengen lebih cepat, otomatis dong pekerjaannya harus lebih banyak kan ya. Banyak, naik, berarti ini naik. Ini kecil, ini besar gitu. Oh, kalau begitu berarti ini bisa dipastikan ini adalah perbandingan berbalik nilai gitu. Karena yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang perlu ditambah. Berarti di sini sama aja dengan kan pekerja pertama itu 8 ya. Itu 8. Tambah berapa? Kita tambah tanda tanya. Tanda tanya kita ganti X gitu ya. Jadi ini soalnya tulis lagi 8 per 8 ditambah tanda tanya, yaitu X kita ganti ya, sama dengan oke. Karena dia berbalik nilai, harusnya kan 15 per 12 dibalik 12 per 15 gitu. Atas per bawah, bawah per atas gitu ya. Nah, ini kali silang, kali ke sini. Oke. 8 kali 15 sama dengan 12 kali 8 tambah X gitu kan. 8 kali 15 berapa? Iya betul, 120 ya. Sama dengan 12 kali 8, 96. Tambah 12 kali X, 12X. 96 pindah ruas ke sini. 120 kurangi 96 sama dengan 12X. Nah, 12X. Oke, kita jalan-jalan ke sini. Nah, jalan-jalan. 120 kurangi 96 berapa? Iya betul, 24 gitu kan? Benar nggak? Benar lah ya. Sama dengan 12X. Nah, karena yang ditanyakan adalah X, berarti X sama dengan 24 dibagi 12. Coret-coret alias 2. X adalah 2. X itu apa? Tambahan pekerja. Berarti kalau begitu, tambahan pekerja yang harus ditambahkan nih oleh si pembolongnya nanti itu ada sebanyak 2 orang. Oh, berarti kalau begitu option yang paling tepat itu adalah yang A. Gitu kawan-kawan ya. Understand? Communication? Inap, easy, steady, mantap.